warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Sarlinda. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SD 2 Negeri Taro, Kecamatan Meki, Kabupaten Aceh Selatan. Pada hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik yaitu pra-observasi yang hari ini saya akan ditelemani oleh rekan saya Ibu Lina. Beliau adalah guru wali kelas 5 yang akan menjadi objek pengamatan saya. Jadi langsung saja kita kepada kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum Bu Lina. Bagaimana kabar Bu Lina hari ini? Sehat. Iya Bu Lina. Pada 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Lina bahwa saya mendapat tugas untuk melakukan kegiatan supervisi akademik yang hari ini ada 3 tahapan yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama adalah tahapan pra-observasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pra-observasi. Jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi, di mana harapan kita sama-sama di pagi hari ini kita bisa berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Lina untuk melaksanakan supervisi. Dan juga pelaksanaan supervisi Bu Lina nantinya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Dan juga untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam akademik pengetahuan serta pengalaman Ibu dalam proses pembelajaran. Untuk membuka percakapan kita pada pagi hari ini, kalau boleh saya tahu apa harapan Ibu Lina pada pertemuan kita pada pagi hari ini? Ya, saya senang sekali Bu. Saya bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya, bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin berdiskusi sama Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan. Oke, baik. Tujuan kita pada hari ini adalah untuk berdiskusi terkait kesiapan Ibu dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu, Ibu Lina akan menyampaikan materi tentang apa? Kami akan belajar tentang tema gotong royong dalam berinteraksi. Kemudian materinya perilaku terpuji terhadap orang lain yang belum dikenal. Ya. Terkait dari materi ini tentu ada tujuan pembelajaran nih yang akan Ibu capai dan oleh peserta didik. Kira-kira apa tujuan dari pembelajaran Ibu? Nanti saya akan berikan kegiatan membaca dan praktik. Mereka akan mengetahui bagaimana berperilaku terpuji terhadap orang yang belum dikenal, dan mereka juga akan memperagakan atau membuat suatu drama. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, nanti tujuan pembelajaran apa nih area yang akan Ibu kembangkan? Iya, seperti tadi kan tujuan pembelajaran saya yang pertama itu kan membaca. Nah, di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa saya. Jadi dengan membaca mereka mampu memahami bacaan. Nanti mereka juga akan mencatat informasi yang berujung mengenai materi ini. Nah, ini juga akan meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus kedua dalam bertujuan untuk pengamatan. Kemudian nanti mereka juga akan melakukan pengamatan bersama kelompok mereka. Dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi kelompok. Iya, jadi ada kerjasama yang baik ya Bu antara teman-temannya. Oke, jadi area yang akan Ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi siswa. Kemudian yang kedua, supaya anak bisa berkolaborasi, saling berdiskusi dan antara satu dengan lainnya. Luar biasa sekali ini Bu. Nah, kalau boleh saya tahu apa-apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi nantinya? Nah, seperti ini Bu, ini ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya membuat FPP berdifferensiasi dan juga akan mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya seperti yang Ibu bimbingan kemarin. Kemudian bagaimana untuk menyantumkan KSI dalam RPP saya. Selain RPP ini
menyusun LKPD yang saya buat di dalam 3 kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda Bu, mereka mendapatkan LKPD-nya. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang saya berikan. Saya akan juga menyiapkan asesmen penilaian. Bentuknya asesmennya ada ketiga kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat mereka nanti belajar. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu strategi apa yang akan Ibu gunakan di FPP untuk pembelajaran besok? Kita akan belajar tentang daripada perilaku terpuji terhadap orang lain yang belum dikenal. Kemudian berdefinisi dengan, karena berdasarkan asesmen awalnya saya akan lakukan siswa saya ini belajarnya ada 3 kelompok. Jadi siswa saya ada yang minatnya auditori, visual, dan kinetik. Dan untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajarannya itu berbeda-beda Bu. Misalnya kalau secara visual mereka akan belajar membaca atau literasi dan mengamati lewat gambar-gambarnya atau kartu-kartu setelah itu. Kemudian kelompok auditori ini saya akan memberikan pembelajaran, jadi mereka mengamati panas perpindahan, mengamati daripada bagaimana perilaku terpuji terhadap orang yang belum dikenal. Mereka juga akan memperagakan atau membuat suatu drama. Iya. Baik, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Luar biasa sekali rasanya. Saya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran Ibu nanti. Nah, setelah saya mendengar persiapan-persiapan dari Ibu, strategi yang ingin Ibu sampaikan, bahkan sampai alat peraga untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, jadi kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini Bu, mungkin hari Kamis besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Alhamdulillah, jadi besok pada hari Kamis saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang sudah terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, apa yang akan yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok, seperti model atau strategi pembelajaran dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya karena sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Asyifa Agustin, Auza, Dimas, Kakak wajah Dimas satu. Satu mana kayak bulan? Oh Selasa, pokoknya Selasa ikut mana tidak ada kalian? Mohon? Bukan? Lagi. Dinda Syakira, Dinda Zakia, Fahri, Abi Pajak, Al-Farisi, Marja, Muhammad Azil, Habibi, Iqbal, Tazkira, Izin. Saya juga. Saya juga bakal Farisi. Muhammad Mulyadi, Izin banyak. Yang tak tahu. Agama-agama yang tak tahu. Faiza, Nurul Hikmah, Ramaita, Zalwa, Zumira. Bagaimana keadaan hari ini anak-anak? Bagaimana? Sehat? Coba di depan di rumah ya, di rumah makan dulu atau sarapan dulu. Jam berapa bangun? Kok pada tanya udah yang kayak gini? Enggak. Coba dulu. 5, 6 banyak kali telat atau lebih. Jadi waktu di pagi hari itu sempat kita sholat ya kan? Mandi tidak terburu-buru, makan juga tidak terburu-buru. Jadi sempat semua kita kerjakan. Ke sekolah pun tidak telat. Usahakan bangun tidur cepat dan tidur di malam hari juga cepat. Tujuannya kapan? Paginya kita bangun cepat. Begadang di malam dan yang mati. Nah, kemudian kemarin kita telah mempelajari tentang daripada hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai siswa. Jadi kalian tentu sudah tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban dan apa itu tanggung jawab sebagai siswa. Masih ingat? Masih? Apa itu hak kalian sebagai siswa juga? Hak kalian yang kalian terima di sekolah apa? Mendapatkan nilai yang bagus. Betul. Kurang kewajiban. Apa kewajiban kalian di sekolah ada? Salah satu kewajiban kalian di sekolah apa? Ini ulang kembali ya pelajaran yang sudah dikasih. Ulang kembali. Kira-kira apa kewajiban kalian di sekolah? Belajar dengan apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan tujuan ke sekolah tak jajan, cuma jajan di sekolah. Pulang dapat ya. B-nya tujuan dan nilai bulan. Tujuan dan nilai umum untuk menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu dan membawa bekal untuk pulang ke rumah. Adanya memang ada yang ikut kono dari kuno bukan itu dari ilmu kayak itu ya. Kemudian dan ada tanggung jawab kalian di sekolah. Kira-kira apa tanggung jawab kamu di sekolah menurut? Menjaga lingkungan sekolah kita supaya apa? Bersih, aman, ya kan? Itu adalah tanggung jawab kalian di sekolah. Tanggung jawab kita semua warga sekolah. Menjaga keamanan, menjaga apalagi kebersihan. Keamanan wajib kita jaga. Contohnya apa keamanan? Jangan berkelahi. Apalagi jangan mengganggu teman. Kemudian apa lagi? Jangan masuk ke kelas yang lain tanpa minta permisi kepada guru. Apalagi kalau menjaga kebersihan apa contohnya? Mengusak sampah, membuang sampah sembarangan. Itu adalah salah satu tanggung jawab kalian di sekolah. Itu juga di rumah.
ada tanggung jawab. Sejak kita lahir kita sudah mempunyai hak, ya kan? Sudah punya hak kita kan? Bang lahir ini kan kamu mengatakannya ada punya hak. Apa hak kita waktu kita lahir? Mendapatkan kasih sayang kedua orang tua. Apa lagi? Mendapatkan kebutuhan. Apa kebutuhan kita misalnya waktu kita kecil? Kita ya kan itu adalah satu kebutuhan kita waktu kita sejak lahir. Kemudian untuk hari ini kita belajar tentang tujuan kita belajar ini adalah tentang mempelajari perilaku terpuji yang harus ditunjukkan dimanapun berada, ya. Kemudian materinya adalah perilaku terpuji pada orang yang belum kita kenal, ya. Kenal apa lagi misalnya kita pindah rumah misalnya. Nah, rumah kita ini tidak tinggal lagi, kita pindah ke tempat yang lain. Kebetulan di tetangga kita itu ditimpa musibah kebakaran. Perilaku bagaimana yang kita tampilkan di saat itu? Perilaku yang terpuji. Menolong kawan kita atau tetangga kita itu yang ditimpa musibah itu adalah salah satu perilaku yang terpuji. Saja apa itu itunya? Artinya apa? Kalau itu kok yang semua musibah, tapi datang kita membantu. Itu adalah salah satu juga perilaku yang terpuji. Apa lagi? Terhadap orang yang tidak kita kenal. Apa lagi misalnya? Itulah. Apa lagi nak? Itulah. Jadi ada beberapa contoh perilaku yang terpuji. Yang pertama adalah tolong menolong. Itu adalah salah satu perilaku yang terpuji. Tolong menolong. Itulah yang dibilang tadi. Soalnya ada tetangga kita yang sedang ditimpa musibah, datang kita menolong. Itu adalah salah satu sikap yang terpuji. Kemudian yang kedua, berkata yang benar. Berkata yang benar. Apa contohnya misalnya? Dikatakan berkata yang benar. Berarti berkata apa adanya. Apa yang terjadi itu yang kita katakan, kita mengada-ngada. Sering kita kan misalnya menyalahkan kawan. Dia dulu yang pukul saya, Bu. Itu mengada-ngada, kadang-kadang mengada-ngada, padahal hanya mau perlu dipohdi. Nah, itu namanya berkata yang tidak benar. Jadi contoh itu adalah contoh perilaku yang tidak terpuji. Jadi kalau kita ingin berperilaku terpuji, berkata yang benar. Apa adanya, tidak mengada-ngada. Itu adalah contoh perilaku terpuji. Yang nomor 3, tidak meremehkan orang lain. Apa contohnya? Tidak meremehkan orang lain. Misalnya dia berpenampilan tidak bagus misalnya. Kemudian dia memakai baju yang sudah sobek. Jangan kita meremehkan dia, apalagi menertawakan. Boleh? Tidak boleh. Tapi bagaimana sikap kita? Nah, ingat nih, sikap kita gapek takut. Itu namanya meremehkan, ya kan? Kelemahan orang lain. Nah, misalnya juga contoh yang lain, misalnya di dalam kelas dia kurang mampu misalnya. Tapi kita bodoh pulang boleh. Ini tidak boleh. Itu juga meremehkan kelemahan orang lain. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bersangka baik. Bersangka baik.
bersangka baik. Cukup banyak contohnya. Pada hari itu kalian kehilangan uang. Padahal kawan yang tadi tidak mengambil, kita menuduh dia. Dia cuma pengelona. Padahal bukan dia yang cok. Itu namanya kita bersangka yang tidak baik. Jadi kalau kita ingin menjadi siswa yang berperilaku yang baik, tidak boleh kita berprasangka dengan yang tidak baik kepada kawan kita. Harus kita lihat dulu apa betul dia yang ambil, cari buktinya. Kemudian nomor 5, berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan. Bagaimana berbicara dengan sopan? Bagaimana? Apalagi dengan orang yang lebih tua dari kita. Bagaimana kita berbicara? Ngomong kan? Mungkin ambil pada imam mulai itu hari kanyung. Yang dia tuh mau ngomongnya manggil tiganya muncul manggil, harus dia yang manggil. Bunyi, ya kan? Kemudian mendengarkan. Kita ke kanan. Saya nyampo. Baru entah. Nah, berarti yang kita anggap dia sudah selesai. Yang kita mengerjakan sudah ada. Semuanya mengerjakan. Semuanya mengerjakan tadi. Semuanya mengerjakan. Menyapu semua. Berarti termasuk kita. Tepuk tangan buat kelompok. Mana nyambung deh? Ke. Apabila kalian menemukan hal-hal yang seperti itu, jangan cuma terberang di dalam kelas, tapi bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perilaku yang bagus itu, yang berbudi pekerti, harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Banyak yang sudah dibilang tadi, kemudian yang Bapak tadi bilang di video juga banyak contoh perilaku yang terpuji. Baik itu yang orang yang sudah kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Jadi yang kalian terangkan tadi adalah salah satu perilaku terpuji terhadap orang yang tidak kita kenal. Beberapa contoh kelompok A tadi itu adalah perilaku terpuji yang terhadap orang yang tidak kita kenal lewat kehidupan orang yang lebih tua. Kemudian kelompok B
namanya gotong royong, ya. Kemudian kalau lain ada lagi yang bertanya, apa itu jati diri? Siapa ada yang tahu apa itu jati diri? Nah, itu dari video tadi kan, ada kalian baca apa itu jati diri? Apa itu jati diri? Ada yang tahu? Kelompok C, Marga, tahu nggak apa itu jati diri? Jati diri itu adalah sikap pada diri kita sendiri, karakter kita, ya. Karakter kita itu adalah jati diri kita sendiri, ya. Kemudian ada lagi yang bertanya? Ya Bu. Ada. Apa maksud itu? Apa maksud dari Pancasila? Siapa tahu kan setiap hari dibacakan setiap hari Senin. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa. Sekarang apa itu Pancasila? Pancasila. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Iman. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Pak Iman bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya. Amin. Ya, pada hari ini saya dalam percakapan pasca observasi kita kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Lina terkait dengan jalannya observasi atau pelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan, bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya Bu, perasaan saya karena belum terbiasa melakukan observasi atau supervisi di dalam kelas, jadi ada perasaan gugup atau tegang. Namun alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu. Ya. Bisakah Ibu ceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran? Baik Ibu, untuk area yang saya kembangkan adalah literasi dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkah itu, yang pertama saya membuat FTP, kemudian berdiferensiasi dan terintegrasi dengan ESG. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar. Kemudian saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun sedikit banyaknya masih ada kekurangan. Ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu, walaupun masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu kendala apa saja yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Kendala yang saya hadapi kemarin masih ada siswa yang kurang aktif ya Bu dalam kelompoknya dan juga sulit dalam manajemen waktu. Mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Anak-anak kurang aktif, itu alasannya. Saya tanya ke siswa, saya ternyata ada siswa yang belum ada sarapan sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya. Dan manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat, padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlalu memakan waktu yang lama. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, solusi apa nih yang kira-kira menurut Ibu dalam menghadapi masalah ini? Mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan, belum berangkat ke sekolah, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka pentingnya sarapan setiap pagi dan sebelum pulang sekolah. Saya mengingatkan kepada siswa untuk besok baru sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah agar
bisa berkonsentrasi dalam belajar. Nah, untuk menjamin waktu ini mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu itu. Baik, jadi Ibu akan mengingatkan kembali kepada siswa berarti begitu pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas-tugas bersama siswa-siswa Ibu ya Bu. Semoga dapat terrealisasi dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan Ibu harapkan. Jadi kalau boleh saya tahu kapan ini Ibu mau melakukan apa yang Ibu rencanakan tadi? Iya Bu, lebih cepat tentunya lebih baik. Insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan dan setiap harinya agar berupaya manajemen waktu dengan baik. Baik sekali Bu. Nah, jadi terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga semua rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan. Baik, sekarang saya berikan waktu kepada Bapak PP kita yaitu Bapak Irman untuk memberikan umpan balik untuk percakapan pasca observasi ini atau tentang kegiatan observasi kelas yang sudah ini kita lakukan. Baik, terima kasih Bu ya, Bu Wiwi Samida selaku CIP ya, juga Bu Dina dan selanjutnya dibuka ini mendapatkan pembimbing satu orang guru dalam supervisi yang berbasis coaching. Nah, dari saya amati di pasca ini luar biasa juga, mana Ibu Dina telah menyelesaikan di dalam kelas proses pembelajarannya dan Ibu Wiwi telah melaksanakan observasi di dalam kelas tentunya, dan di pasca observasi ini saya kira luar biasa Bu ya, yang Ibu temukan dalam kelas, ada evaluasi tadi Ibu sampaikan, kemudian di Ibu Dina bagaimana perasaannya setelah kelas, juga menyampaikan ada beberapa masalah atau kendala termasuk tadi manajemen waktu dan juga bagaimana motivasi siswa ada di ya. Tapi yang telah Ibu lakukan, bagaimana kita melaksanakan supervisi akademik ini di pasca ini luar biasa saya lihat, karena alur yang Ibu lakukan dari alur kita bagaimana menanyakan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan bobot, kemudian meningkatkan motivasi dan juga mengorek informasi dari coachingnya tadi, dari Ibu Dina tadi, sehingga muncul jawaban inisiatif sendiri ya, bagaimana dia nantinya akan manajemen waktunya diperbaiki, kemudian ke anak-anak yang tidak sarapan tadi Ibu ya, sehingga menghasilkan jawaban yang memang kita harapkan. Ibu mampu menggali potensi dari coaching ini sebagai guru yang Ibu supervisi. Saya kira sudah berjalan dengan baik sampai saat ini. Sehingga akhirnya pasti kita di tahap akhir di jalur kita ini ada bentuk dari tanggung jawabnya, dan alhamdulillah Ibu Dina pun telah menyampaikan tadi akan melaksanakan segera dan pada saat pembelajaran akhir pembelajaran gitu ya, itu yang sangat luar biasa. Saya kira sudah berjalan dengan baik kegiatan kita pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih Ibu Wiwi dan juga Bu Dina atas waktunya ya yang luar biasa ini. Semoga ke depannya kita mampu menjadi ujung tombak dalam sebagai guru dalam masalah pembelajaran dan menjadi agen perubahan di sekolah kita ini. Ya, terima kasih Bu Wiwi, mungkin itu dari saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Irman atas tanggapan dan umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dari mulai percakapan pra-observasi, kegiatan observasi, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Lina yang sudah membantu saya, juga Bapak Irman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.